Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, di kelas medium MPV tidak bisa dipungkiri, Toyota masih merajai untuk kelas tersebut. Adapun model andalan Toyota adalah Toyota Innova. Iya, belum ada satupun pabrikan yang dapat menyaingi Toyota Innova di kelas medium MPV. Apalagi bentar lagi bakal rilis mobil Innova generasi terbaru dengan teknologi yang jauh lebih canggih, yaitu menggunakan mesin hybrid. Selain itu juga untuk kelas medium MPV yang lebih mewah dengan pintu gesernya, Toyota masih juga mendominasi penjualan di tanah air. Dan untuk produk unggulannya yaitu Toyota Foxy. Rival abadinya Nissan Serena tidak dapat mengimbangi Toyota Foxy. Apalagi Mazda Biante saat ini sudah dihentikan produksinya di Indonesia. Namun kali ini hadir lawan yang betul-betul kuat bagi Toyota Foxy, bahkan mungkin juga akan mengusik dominasi Toyota Innova. Iya, karena desainnya sangat mewah, modern, dilengkapi dengan fitur yang canggih dan futuristik. Dan mobil ini dihadirkan oleh pabrikan yang mempunyai nama cukup kuat di Indonesia, sehingga digadang-gadang mobil baru ini akan dapat mengalahkan Innova dan Foxy. Adapun mobil yang dimaksud adalah Honda Stepwagon 2022 yang baru saja dirilis resmi secara global. Penasaran dengan bagaimana model eksterior, interior, fitur, performa, harga, dan kapankah mobil ini akan masuk Indonesia? Oke, selengkapnya kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bicara dulu soal desain. Honda Stepwagon adalah mobil MPV premium Honda yang mempunyai desain boxy. Tujuannya adalah untuk menyaingi Toyota Foxy dan Nissan Serena. Versi terbarunya kali ini bentuknya benar-benar berubah dari model sebelumnya. Sosok bodinya semakin mengotak, nyaris tanpa lekukan yang agresif. Dan ada dua varian dari Honda Stepwagon 2022, yaitu Spada dan Air. Seperti yang telah disampaikan, secara estetika, tampilan Honda Stepwagon 2022 mengalami perubahan total. Bentuknya lebih mengotak di segala sisi. Namun secara umum terlihat lebih simpel kalau kita membandingkan dengan penampilan mobil Honda terbaru lainnya yang terlihat agresif. Lihat saja bagaimana bumpernya, hampir tidak ada lekukan, kecuali pada bagian air dam dan fog lamp housing. Untuk Stepwagon Spada, desain grill depan memang cukup sporty. Namun pada tipe Air, bentuknya biasa saja. Hanya ada aksen 3 lubang di sisi kiri dan kanan. Stepwagon Spada tampil dengan gaya yang lebih mencolok lewat aksen chrome yang lebih dominan pada grill. Dimensi grill lebih lebar daripada garis lampu utama yang dihiasi oleh LED DRL berbentuk L khas Honda. Namun pada Stepwagon Air, gayanya lebih minimalis di mana dimensi grill tidak melebihi lampu depan, tapi tetap dihiasi oleh chrome. Kesan mengotak juga terlihat dari model lampu utama, kaca jendela, sampai bentuk pintu belakang. Beralih pada bagian samping, potongan kaca pilar A dan pintu depan tampak mengecil dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi dimensi kaca sampingnya tetap besar untuk menciptakan kesan lega dari bagian interiornya. Lalu, masih dari sisi samping, desain velgnya tampak semakin modern dan tertutup palangnya dengan intensi untuk menghasilkan hambatan udara yang lebih minim. Berikutnya, beralih ke bagian boritan. Ada yang menarik saat melihat bagian belakang. Perubahan desain ditunjukkan oleh lampu tinggi di setiap sisi. Sepintas mirip dengan lampu Hyundai Staria. Perbedaan besarnya adalah terlihat Honda meninggalkan konsep waku-waku gate untuk generasi kelima ini. Padahal itu adalah fitur yang membuat Stepwagon unik dibandingkan para rivalnya. Pintu bagasi dibuka bukan hanya ke atas, tapi juga bisa dibuka sebagian ke samping yang lebih praktis. Oke,
berikutnya. Masuk ke bagian interior. Melihat bagian kabin, step wagon tidak berubah drastis dari sebelumnya, terutama dari desain dashboard. Desain dan layoutnya masih mirip. Di bagian tengah dashboard berdiri tegak monitor 11,4 inci. Sementara tuas transmisi dan tombol-tombol fitur lainnya dibuat menyatu dengan dashboard. Khusus tipe Spada, Honda tidak lagi menggunakan tuas transmisi, melainkan cuma berupa tombol P, R, N, dan D. Untuk jok baris pertama dan kedua semuanya sudah dilengkapi dengan armrest. Pada bagian punggung jok pengemudi dan penumpang depan juga sudah disediakan meja lipat. Khusus di tipe Spada, jok baris kedua juga sudah dilengkapi sandaran kaki. Dan jok baris ketiga jika tidak digunakan juga bisa ditekuk rata dengan lantai demi kebutuhan bagasi lebih lapang. Oh iya, di bagian atap jok baris kedua juga disematkan monitor 15 inci. Oke, berikutnya. Bicara soal fitur keselamatan, Honda Step Wagon 2022 tidak luput dari pengembangan adalah rangkaian fitur keselamatan canggih yang dibungkus dalam Honda Sensing. Dari luar sudah terlihat halo spion kiri terpasang kamera untuk lane watch. Lalu untuk fitur lainnya tersedia lead car departure notification system, collision mitigation brake system, lane keeping assist system, road departure mitigation, adaptive cruise control, dan auto high beam. Oke, berikutnya bicara soal performa. Untuk dapur pacu, Honda memberikan pilihan mesin hybrid dan mesin non-hybrid untuk Honda Step Wagon 2022 sistem eHEV terbaru. Seperti pada generasi baru HR-V telah diadopsi oleh Honda Step Wagon juga. Kemudian untuk mesin non-hybrid ada dua versi, yaitu 1,5 liter VTEC Turbo dan naturally aspirated 2.0 liter iVTEC. Lalu, akankah Honda Step Wagon 2022 masuk Indonesia? Nama Step Wagon sebenarnya tidak terlalu asing bagi pasar tanah air, meski tidak pernah dijual oleh Honda Indonesia. Namun, mobil ini sempat bisa dibeli lewat jalur importir. Dan selain itu, ada tanda-tanda kalau Honda akan untuk pertama kalinya memasarkan Step Wagon di Indonesia. Wah, jika benar, maka siap-siap saja tahun ini Step Wagon akan meluncur di Indonesia. Dan seandainya bisa didagangkan secara resmi, kompetisi bersama Nissan Serena dan Toyota Foxy pastilah seru. Mengingat Honda Odyssey di Indonesia sudah pensiun, jadi sangat menarik bila Step Wagon menggantikannya. Oke, jadi itu adalah info update untuk model, spesifikasi, dan harga Honda Step Wagon 2022. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.